Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di video Abi Software. Hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan Git. Nah, Git ini kita akan coba praktekkan cara setupnya, kemudian secara workflow atau paling minimal penggunaannya. Nah, sebelum ke sana kita bahas terkait Git. Detail terkait Git nanti silakan bisa dipelajari sendiri. Nah, saya jelaskan secara sedikit atau simpelnya saja sambil dipraktekkan. Jadi kalau kalian tahu seperti web GitHub, kemudian GitLab, nah itu adalah provider atau penyedia repositori Git secara online. Jadi kita sebutnya di sini nanti itu adalah Git remote karena lokasinya atau servernya itu ada di online. Sedangkan kalau lokal itu adalah laptop kita atau komputer kita, dimana kita mengerjakan coding atau mengerjakan pekerjaan kita, kemudian nanti disimpan, kemudian baru di upload atau disinkronisasi dengan remote gitu. Oke ya, nanti kita coba praktekkan yang GitHub. Kalau melihat dari penjelasan workflow dari Git ini, jadi kita umpamakan kita punya saya gambarkan ya misalnya. Nah, misalnya kita punya repo di online GitHub gitu ya. Misalnya reponya nanti web 1 misalnya. Nah, web 1 ini atau website ini kan dikerjakan oleh beberapa developer misalnya, dan kita pengen tahu histori perubahan dari setiap aktivitas development. Nah, makanya pertama kita harus bisa punya cloning dari web ini, atau kita nanti bisa clone menggunakan git clone. Jadi langkah pertama, jadi kita harus punya cloning atau yang terhubung dengan repo online tersebut. Nanti di sini ini di lokal kita, misalnya ini laptop 1 gitu. Nah, di laptop 1 ada web, kemudian nanti developer yang lain juga akan melakukan aktivitas yang sama, yaitu akan cloning. Misalnya ini laptop lain gitu, saya tuliskan laptop atau komputer 2. Nah, seperti itu. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, dari aktivitas remote ini remote, ini lokal, ini lokal. Nah, mereka itu akan saling sinkronisasi. Jadi Git ini kan tidak terpusat, artinya terdistribusi gitu. Jadi walaupun banyak yang melakukan aktivitas update, nanti semuanya bisa sinkronisasi menggunakan pull, push, atau sync gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi dengan seperti ini kita memungkinkan mengerjakan suatu project secara bersama-sama menggunakan Git itu. Nanti sebanyak apapun developernya tidak masalah, nanti ada mekanisme untuk merge atau rebase atau menggabungkan. Mungkin seperti itu secara sederhananya ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi nanti ada beberapa istilah. Kalau pekerjaan kita yang sedang dikerjakan, diketik-ketik, disimpan, itu adanya di working directory. Kemudian kalau sudah oke, kita bisa masukkan ke staging area untuk dipersiapkan disimpan secara permanen. Nah, kalau mau disimpan secara permanen nanti menggunakan commit, jadi tersimpan di lokal kita secara permanen, ada historinya.
Kemudian nanti kalau kita mau upload perubahannya ke remote, misalnya ke GitHub, kita melakukan aktivitas git push. Ketika developer lain misalnya sudah ada update, kita bisa mengambil update tersebut menggunakan git pull, mendownload atau sinkronisasi update-nya. Begitu juga yang perintah-perintah yang lain, tapi minimal mengetahui ini. Oke ya, penjelasannya mungkin sesimpel itu. Lebih detailnya mungkin nanti lihat di video-video yang lain atau di penjelasan website yang lain. Silakan, kita akan coba praktekkan. Yang pertama, kita perlu Gmail misalnya, atau email ya, karena kita mendaftar menggunakan email. Misalnya saya sudah siapkan emailnya ini. Kemudian setelah kita punya email, saya akan menggunakan GitHub misalnya. Nah, di sini awal masuk ke GitHub tampilannya seperti ini. Nanti klik sign up kalau belum punya akun ya. Masukkan emailnya. Emailnya tadi apa? Continue, kemudian membuat password. Misalnya saya buat continue, kemudian masukkan username. Ini enggak ada, saya gunakan ini. Kemudian ini ada email preferences, kita akan mendapatkan produk update atau pengumuman atau tidak. Nah, silakan di checklist atau tidak, bebas. Kemudian continue. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan verifikasi. Klik verify, kemudian diputar gambarnya sesuai dengan petunjuk. Ini mengarah ke sana, berarti ke sana. Submit. Ini mengarah ke sana. Oke, kalau sudah oke, nanti akan dikirim kode aktivasi gitu ya. Nah, kita bisa cek di sini ada email dari GitHub, ini kodenya. Nah, kita bisa masukkan ke sini, kemudian kita coba login. Tadi username-nya ini Dev. Login. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini ada welcome. Ini ada beberapa setup personalisasi ya. Ini bisa diisi atau di skip, silakan. Misalnya saya skip aja. Nah, maka kita sudah berhasil membuat akun GitHub gitu ya, yang mana ini akan kita gunakan sebagai remote Git. Oke, langkah selanjutnya untuk di lokal, pastikan kita sudah punya Git yang terinstall di laptop. Nah, dengan cara mengecek, kita bisa buka terminal, Git version. Nah, ini akan keluar informasi versi Git yang terinstall di laptop kita. Kalau belum, silakan diinstal dulu. Bisa download ini Git. Nah, sesuaikan versinya ya, Windows, Mac atau Linux. Contoh yang saya pakai sekarang Linux. Oke, untuk instalasi saya tidak bahas, lanjut. Kemudian setelah punya instalasi Git ya, kita bisa buka Visual Studio Code. Kalau belum diinstal, silakan diinstal. Nah, ketika kita sudah menginstal VS Code dan menginstal Git, maka di sini VS Code-nya otomatis terintegrasi dengan Git. Jadi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan Git kita bisa manage menggunakan Visual Studio Code ini. Langkah pertama, kita akan coba clone atau duplikasi ini reponya ya, dengan cara cloning.
Nah, kalau di GitHub itu kita bisa oh ya, reponya dibuat dulu ya. Kita akan coba buat repo dulu. Misalnya web 1. Keterangannya ini, kemudian ini private atau public. Kalau public berarti terlihat di internet siapapun. Kalau private hanya yang diundang atau yang berkolaborasi. Ini saya checklist, kemudian create repository. Nah, ini reponya sudah terbuat, jadi ininya sudah terbuat, repo web satunya. Kemudian bagaimana cara clone-nya? Kita klik yang di bagian ini, code, ada lokal, ada code space. Kita pilih yang lokal, kemudian kita pilih di sini ada 3 pilihan HTTPS, berarti kita cloning menggunakan metode HTTPS atau SSH. Kalau SSH kita harus menambahkan public key ke konfigurasi GitHub kita. Nah, saya contohkan yang HTTPS aja. Nanti menggunakan username dan token. Nah, tokennya kita generate dulu kalau belum pernah ya. Masuk ke profile, kemudian profile dulu, kemudian setting, kemudian developer setting, kemudian personal access token, pilih yang token klasik. Nah, ini kita akan generate token ini, nanti digunakan untuk aktivitas login atau autentikasi ketika Pulpus menggunakan HTTPS. Oke, kita klik generate token, kemudian kita namakan, misalnya saya kasih keterangan token 1. Nah, ini expirationnya sampai kapan, token ini berlaku sampai kapan. Kalau nggak ada expired, ini kita no expired. Kemudian scope-nya apa? Nah, kalau bisa semuanya, ini bisa di checklist. Oke, misalnya ini semuanya. Kemudian generate token, maka nanti token ini akan terbuat. Nah, ini pastikan disimpan karena tidak akan bisa dilihat lagi. Ini kalau di video ini hanya untuk uji coba, jadi nanti akan saya ganti lagi, jadi ini tidak ditutup ya. Saya copy, disimpan tokennya, misalnya kita simpan di code. Nah, ini ya. Oke, setelah disimpan kita bisa kembali ke GitHub, profile kita. Nah, di sini ada web 1. Kita lanjut cara cloningnya. Pertama, klik ini, pilih yang lokal, kemudian HTTPS, kemudian ini copy. Kemudian kita buka Visual Studio Code. Di bagian sini, kalau belum buka apa-apa, akan ada open folder dan clone repository. Nah, kalau kita mau clone, pilih yang clone, atau di sini juga ada. Jadi klik clone repository, pastekan repo yang kita copy tadi, ya, Pak Ade. Tutorialnya. Apanya? Tutorialnya di mana? Oke, kita pilih direktorinya mau di mana. Misalnya kalau ini web, berarti saya taruh di var www misalnya ya. Nah, ini silakan ditentukan tempat menyimpan itunya di mana, source code-nya atau project-nya. Nah, setelah terpilih, nah ini ada pertanyaan, mau open atau tidak. Nah, ini kita open aja. Udah, kemudian ini kita terus saja. Oke, berarti sekarang apa yang ada di repo online itu sudah sesuai dengan apa yang di offline kita, di laptop kita. Ini saya gedein. Nah, kalau kita lihat di project kita itu kan baru ada readme. Nah, di lokal kita pun ada readme gitu, sama ya.
Oke, seperti itu langkah cloning. Kemudian bagaimana kalau kita mengerjakan sesuatu kemudian mau kita simpan ke lokal maupun ke remote gitu. Nah, ini misalnya kita edit sini, ini mungkin typo, kita edit aja, dan nah misalnya seperti ini. Nah, ketika ini perubahannya dilakukan, maka si Visual Studio Code ini akan tahu ini ada modification atau M simbolnya di sini. Kalau di sini juga ada source controlnya, yang change, yang berubah itu apa. Nah, ini yang berubah. Tuh, jadi manfaat menggunakan Git salah satunya adalah perubahan apapun yang terjadi itu akan ada recordnya. Jadi kita gampang kembali ke versi tertentu atau gampang mengetahui apa yang berubah dari sebelumnya gitu. Nah, ini sangat bermanfaat. Oke, ketika misalnya ini sudah oke, udah sesuai, udah disimpan, nah, langkah selanjutnya kan ini ada di working directory kita. Nah, kita tinggal masukin ke staging area atau di git add kalau di perintahnya ya. Nah, kita nggak usah pakai perintah yang terminal itu, kita bisa menggunakan Visual Studio Code yang sudah terintegrasi dengan Git. Nah, cuma nanti kalau kita commit pertama kali itu biasanya ada identifikasi user dulu ya, atau nama dan email. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi setelah ini sudah oke, kalau kita menggunakan Visual Studio Code itu tinggal ini aja, stage change, diklik ini, atau yang di atas kalau semuanya stage all change gitu. Nah, misalnya kayak gini, berarti yang tadi itu sudah ada di stage area, atau kalau di sini itu sudah di staging area. Jadi perintahnya git add tadi kalau secara terminal. Nah, saya nggak pakai terminal, saya pakai Visual Studio Code. Setelah masuk sini, nah ini kalau mau di commit atau disimpan secara permanen di lokal kita, maka kita lakukan commit. Nah, commit itu kalau Visual Studio Code ini tinggal klik commit, tapi biasanya ini wajib mengisikan pesannya. Jadi kalau kita klik ini akan ada, nah kalau ini ada ini dulu ya, ada informasi dulu bahwa kalau pertama kali kita menggunakan Git itu kita harus inisialisasi atau setting siapa username-nya dan emailnya. Ini harus run karena biar tahu siapa yang melakukan. Kayak ini kita running dulu di terminal atau di ini ya, terminal integratednya Visual Studio Code. Jadi saya pakai ini, tinggal paste aja, dimasukkan email kita, enter, kemudian kita masukkan nama juga, misalnya saya pakai username GitHub-nya aja. Udah, kalau sudah baru ini bisa dilakukan. Ini kita commit. Nah, ini kita suruh isi ini commit message-nya. Nah, kalau nggak diisi nggak bisa, atau kita isi aja di sini. Nah, commit pertama misalnya. Nah, pesan ini berfungsi untuk mengidentifikasi perubahannya apa. Jadi nggak perlu dilihat detail, tapi secara deskripsi sudah tergambar. Biasanya seperti itu. Kita commit. Sudah, ini berarti sudah sampai tahap ini, sudah tersimpan secara permanen di lokal kita. Makanya kalau kita lihat di sini, ini tulisannya seperti ini. Nah, sedangkan kalau di online itu kan belum disinkronisasi atau belum di-push, maka tidak terlihat perubahannya. Nah, ini masih yang awal. Oke, kalau kita lihat log pun caranya di sini. Kemudian ini outputnya. Oke, lognya belum diinstal, nanti diinstal aja di sini. Ada extension namanya git
history. Nah, ini biar kita bisa melihat history secara gampang. Di sini ada simbolnya. Oke, sudah. Nah, di sini ada simbol Git view history. Nah, ini perubahannya. Di sini terlihat initial commit ini yang ada di origin dan lokal kita. Kalau yang commit pertama itu yang di lokal kita. Oke, jika kita mau push mengupdate perubahannya ke remote repo atau GitHub, itu kita bisa dari Visual Studio Code klik ini aja ke sini, kemudian di sini ada titik 3, klik, kemudian push. Nah, ini kalau mau menggunakan GitHub berarti ini klik allow. Kita oke. Udah. Nah, ini mau regular fetch atau enggak. Sudah, ketika sudah di push berarti perubahannya akan ada di sini. Kita bisa cek. Nah, ini yang tadi diubah. Dan di sini ada historinya juga. 2 commit. Ini commit pertama yang tadi 2 menit yang lalu. Ini perubahannya. Jadi sangat jelas apa yang dilakukan oleh tim programmer. Perubahannya terlihat jelas dan itu apa aja yang berubah. Kalau suatu saat ada kesalahan, kita bisa gampang mengidentifikasi atau mengembalikan ke versi yang sebelumnya. Oke, jika misalnya ya, ini ada developer lain yang sudah melakukan perubahan, saya edit aja di sini. Ini misalnya ada to do install atau add php file misalnya, add env file. Nah, misalnya seperti ini ya, ada yang ngubah. Nah, ini saya contohkan diubah langsung di GitHub nya. Kita commit. Intinya yang ada di sini itu ada perubahan. Nah, di sini belum berubah atau di sini belum berubah. Nah, kita pengen update juga terkait perubahan yang terjadi di online. Nah, berarti dari lokal kita, Visual Studio Code kita, ini kan masih seperti ini. Nah, kita tinggal pull. Kita bisa klik ini, kemudian klik pull. Maka perubahannya akan ditarik ke lokal. Nah, ini otomatis udah sama dengan yang ada di online gitu. Nah, itu secara simple terkait dengan penggunaan Git yang paling minimal untuk aktivitas development. Nanti terkait yang lebih kompleks ya, kayak branching, kemudian PR dan lain-lain, tuh nanti bisa sambil jalan, nanti akan paham gitu ya. Tapi minimal penggunaan Git-nya itu sudah tahu untuk minimal development seperti itu. Jadi ketika nanti kita ngoding masing-masing, kemudian kita tinggal pull push gitu untuk mengupdate perubahan. Nah, yang perlu dicatat sih, hati-hati terhadap perubahan yang bersamaan terhadap file maupun baris yang sama. Biasanya akan konflik, walaupun sebenarnya sudah ada mekanisme resolve konflik, nanti bisa diselesaikan jadi aman walaupun dikerjakan bersama-sama. Tapi itu alangkah baiknya silakan dihindari biar tidak konflik. Oke ya, ini paling minimal terkait penggunaan Git agar bisa melakukan development secara bersama. Oke, mungkin seperti itu aja terkait pemaparan atau penjelasan Git yang paling minimal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.